Oke, di episode yang entah keberapa ini gue mau bicara soal kemarin gue kepikiran mau bikin omongan-omongan racawan tentang teknologi, tentang semua yang sangat booming sekarang akhir-akhir ini. AI lah, programming lah, ChatGPT segala macam. Karena ini cuman ranting, gue cuman ngerant doang sih di episode ini. Cuman ya gue merasa sangat overwhelmed sih dengan semua pergerakan dunia ini. Kayak pace-nya itu sangat, pertama cepat, dan kedua tuh chaotic, sangat chaotic sih, tidak terduga. Kayak anjing, tiba-tiba aja ada AI yang bisa memanipulasi suara seseorang untuk mengucapkan apapun gitu. Gue nonton video Joe Rogan sama Donald Trump, nonton ini podcast Joe Rogan sama Donald Trump. Tentu ini bukan podcast yang sebenarnya, tapi hasil AI. Jadi AI itu ngambil sampel suara Joe Rogan sama suara Donald Trump, dan udah kemudian memanipulasi suara mereka sehingga seolah-olah mereka berdua itu sedang melakukan conversation. Dan kalau nggak salah si orang itu bahkan nggak nge-script conversationnya, dia kayak nyerahin ke AI, gimana nih kalau Joe Rogan sama Donald Trump ngomong, udah lo bikin skripnya, terus udah lo manipulasi suara mereka supaya terjadilah itu podcast gitu. Dan kayak anjing, gue kayak anjing kok bisa ya. Terus tiba-tiba ada AI yang gue lagi belajar programming, tapi tiba-tiba ada kayak, kalau nggak salah ChatGPT udah bisa bikin program yang cukup advance gitu untuk bikin web. Sementara gue baru belajar programming, dan tiba-tiba gue jadi merasa kayak anjing, gak ada gunanya gak ya gue belajar programming. Kayak terlalu cepat dan tidak terduga aja sih dunia ini. Dan gue bingung aja, kayak nih approach-nya gimana sih, kayak apa yang harus gue lakukan. Gue tidak tahu 10 tahun ke depan akan gimana. Kayak kalau perhatiin ya, zaman dulu 1000 tahun lalu gitu, bedanya orang yang hidup tahun 1400 sama 1500 di satu tempat yang sama tuh gak jauh beda lah palingan. Kayak paling 1400 makannya ikan goreng, katakanlah 1400 di ini ya, 1400 di daerah pesisir Jawa gitu. Ya paling beda kerajaan aja gitu. Ya mungkin bisa agak drastis bedanya ya, ketika satunya raja zalim terus digantikan raja yang ini. Tapi ya kayak nggak jauh beda lah. Orang paling pergi masih pakai kuda, makan mungkin masih itu aja, pantai masih tetap sama pantainya. Apalagi kegiatan orang juga masih bertani, disuruh kerja paksa, bayar upeti gitu-gitu. Paling 1400 Jawa tahun 1400 sama tahun 1500 nggak jauh beda lah. Ya 300 tahun kemudian ada Belanda, oke, terjajah. Tapi ya sudah, lifestyle-nya itu, tapi nggak tahu sih, mungkin beda banget sih, mungkin bisa beda banget lifestyle-nya. Cuman ya analogi gue sepertinya kurang bagus. Tapi kayak kalau lihat zaman gue aja, dunia tuh berubah terlalu cepat untuk waktu yang sangat singkat di zaman ini. Kayak 1970 men, 1970 tuh belum ada laptop, belum ada komputer, belum ada internet, orang masih pakai surat. Tapi tiba-tiba 30 tahun kemudian, anjing, orang-orang udah bisa nelpon. 20 tahun kemudian sekarang, tiba-tiba kita udah bisa video call. Tiba-tiba ada pekerjaan yang namanya YouTuber. Tiba-tiba bikin lagu bisa di kamar doang. Tiba-tiba
semua orang ngeliat HP-nya, tiba-tiba lifestyle-nya jauh beda, dan itu cuman beda 20 tahun gitu, dan rapid sekali. Kayak zaman dulu teknologinya berubah paling tahun 1400 sama 1500 teknologinya itu aja, tapi 1000 orang berkuda tetap berkuda gitu-gitu. Tapi sekarang anjing, tiba-tiba ada mobil mobil tanpa kemudi, tiba-tiba aja tiba-tiba aja bisa orang bisa video call. Kalau sekarang biasa aja men, tapi lu 20 tahun lalu bilang anjing gue video call ya kayak anjing, terus tiba-tiba ada VR, nanti mungkin bisa ada semacam hologram. Kayak fuck, dunia terlalu cepat, dan gue nggak tahu sih mau nanggepinnya gimana sih jujurnya. Kayak gue nggak tahu wisdom apa yang bisa gue lakukan. Kayak zaman dulu tuh 100 tahun mungkin ada profesi yang 100 tahun masih tetap bertahan, kayak jadi apa namanya, jadi prajurit gitu. Mungkin selama 100 tahun akan tetap terjamin gitu jadi prajurit pada zaman dulu. Tapi sekarang kayak mungkin programmer tiba-tiba bakal hilang gitu, tiba-tiba penulis bakal hilang, tiba-tiba mungkin sound engineer udah nggak diperlukan. Kayak gue ngelihat dunia ini tidak terprediksi. Gue nggak ngerti mesti ngapain gitu. Gue nggak ngerti ini ombaknya nih mau diselancarinnya gimana sih, itu gue nggak ngerti sih. Gue nggak tahu, gue bingung. Dan kayak gue ngerasa masyarakatnya juga bergerak terlalu lambat. Ya lihat aja pendidikan kita apa sih, kuliah, pendidikan. Gue rasa pendidikan formal kayak kuliah juga nggak bisa ngerespon apa namanya, perubahan dunia yang terlalu cepat. Apa yang perlu kita pelajarin? Ya ada masalah birokrasi penentuan kurikulum yang akan makan waktu terlalu lama untuk menyesuaikan diri dengan apa yang perlu kita pelajari sekarang. Meskipun mungkin kan ada istilah tuh, sebenarnya yang penting tuh bukan objek belajarnya yang penting untuk dipelajari. Yang penting untuk dipelajari itu adalah zaman sekarang adalah ya caranya belajar. Itu kita harus belajar caranya belajar itu gimana yang efektif. Mungkin bener ya. Mungkin kayak satu-satunya approach bukan satu-satunya, mungkin approach yang paling baik untuk menghadapi dunia yang makin cepat berubah ini adalah ya untuk tidak menspesialisasi diri. Untuk yang dipelajarin bukan cara mengoperasikan ChatGPT atau cara programming Python atau cara mengoperasikan SPSS. Mungkin yang penting untuk dipelajari sekarang tuh adalah filsafat, mungkin belajar agama supaya lo gak hilang arah, hal-hal mendasar. Mungkin yang perlu dipelajarin adalah matematika, aritmatika biasa aja. Mungkin yang perlu dipelajarin adalah psikologi dasar. Mungkin yang dipelajari adalah cara tidur yang efektif. Kayak mungkin hal itu lebih berguna, hal-hal yang everlasting gitu, daripada lo belajar cara investasi Bitcoin yang benar. Mungkin itu kurang penting untuk dipelajari gitu. Mungkin karena tadi kalau lo ngikutin apa yang trendy, bangsat, yang trending hari ini bisa terkubur besok men. Nggak perlu urutan, nggak perlu hitungan tahun, hitungan hari juga udah hancur. Kayak gue rasa mungkin ya ini opini gembel ya, cuman mungkin yang perlu dicari di tengah-tengah yang perubahan yang begitu gila ini adalah mencari apa sih yang gak berubah, kebenaran apa sih yang tidak berubah gitu. Itu sih mungkin lah, tapi nggak tahu lah. Kayak mungkin kebenaran fisika, mungkin yang harus kita belajar adalah fisika dasar gitu.
atau apa biologi dasar gitu, caranya tidur, cara tidur yang lebih baik gitu, atau caranya menjaga kesehatan mental. Tapi nggak tahu men, tiba-tiba kan ada tiba-tiba nanti ada alat untuk ngubah otak kita gitu, kayak Neuralink-nya Elon Musk. Kayak mungkin kita sekarang ngetawain men, cuman anjing, lagi-lagi tidak terprediksi. Siapa yang prediksi ada VR 20 tahun lalu? Kayak dalam skala mass, dalam skala masyarakat ya mungkin geek-geek di luar sana udah prediksi, cuman kayak skala masyarakat, kayak siapa sih yang prediksi ada VR? Sama kayak sekarang, siapa sih yang bisa prediksi kayak ada alat yang bisa mengubah otak kita? Gak ada yang tahu. Dan mungkin aja, sangat mungkin kalau lihat sekarang ada hal-hal kayak Neuralink gitu. Terus ya jadi mungkin pengetahuan fisika jadi nggak berarti ketika orang-orang hidup di ranah VR yang tidak tunduk pada hukum-hukum fisika. Mungkin pelajaran soal matematika nggak perlu lagi ketika otak kita udah bisa menerima informasi bukan dengan cara kita belajar, tapi dengan cara nginstall aja. Kayak anjing, gue juga mikirin ini kayak membuat gue merasa apa ya, merasa kayak merasa makin tidak relevan gitu, dan merasa makin ada mungkin kayak merasa juga takut sih, gue takut dan merasa apa ya, merasa bingung harus ngapain gitu. Nggak tahu lah, ini makin sulit sih untuk menemukan apa yang signifikan dan apa yang nggak signifikan. Mungkin banyak orang-orang latah men sekarang, kayak apalah Bitcoin. Menurut gue Bitcoin itu hal yang menarik, cuman gue nggak kuat ngelihat siapalah itu. Kalau di YouTube tuh mulai ada tuh, mulai banyak. Gue kan kemarin belajar ini ya, mencoba belajar investasi. Terus anjing, ternyata YouTube tuh dipenuhi oleh influencer yang menjual janji-janji manis soal omset 1 miliar dalam beberapa bulan dengan Bitcoin. Gue kayak anjing, dan ditonton jutaan orang gitu. Kayak semua latah men Bitcoin jadi ini, orang latah Bitcoin udah kayak ini, kayak batu akik aja. Orang latah batu akik gitu. Semua latah, dan gue nggak tahu mana yang signifikan, mana yang nggak signifikan, karena informasi terlalu cepat. Dan itu kenapa makanya gue menghindari nonton berita, karena gue nggak mau latah. Kayak nonton berita tuh gue rasa ya kayak misalnya berita-berita politik sekarang gitu, jadi kita jadi ngomong politik. Cuman kayak gue malas nonton berita dan mencoba untuk tidak nonton berita, karena atau baca berita whatever lah, karena gue merasa nggak, tambah goblok nonton berita, atau minimal irrelevan lah. Kayak siapa yang maju hari ini, atau apa ketua buruh mencium tangan Ganjar. Kayak apa ya, itu hal-hal yang ramai tapi kayak, dan dibicarakan lama tapi 2 hari kemudian udah hilang, yang artinya insignifikan gitu. Kayak makanya gue malas nonton berita, karena atau kayak berita soal anjing Bitcoin naik bla 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 bla, kayak tapi 2 hari kemudian hilang beritanya. 2 hari kemudian udah irrelevan. Gue tidak mau menghabiskan waktu gue untuk sesuatu yang sangat-sangat sifatnya sangat-sangat temporary gitu, tingkat pentingnya gitu, informasi yang penting tapi cuma untuk hari ini gitu. Ya kayak informasi di berita gitu lah. Ya emang tahu berita soal Bitcoin naik turun hari ini, atau berita soal Elon Musk beli perusahaan apa hari ini, atau presiden
ngomong apa hari ini, atau siapa yang nyalon presiden hari ini, atau koalisi partai gimana hari ini akan meningkatkan pemahaman gue soal politik atau soal ekonomi. Nggak juga sih, gue rasa kayak gue nggak mau terjebak dalam ilusi mengkonsumsi informasi-informasi shallow yang dangkal supaya kelihatan berwawasan, tapi sebetulnya lo nggak tahu apa-apa, men. Itu opini gembel gue sih. Gue pengen lebih banyak belajar soal hal yang lebih mendasar. Yang penting gue belajar ini. Gue merasa gue lebih penting untuk belajar caranya tidur yang baik itu gimana. Karena tidur, gue akan tidur setiap hari sampai gue meninggal. Atau mending gue belajar caranya bikin musik gimana, caranya songwriting gimana, karena mau alatnya apa, gue butuh lagu kalau mau pengen berkarya, gitu-gitulah. Itu sih yang gue rasa mungkin itu ya, yang makin sulit dan makin harus gue lakukan di zaman sekarang ini adalah untuk mencari apa yang signifikan dan fokus di hal yang signifikan itu. Sesuatu yang kalau lo tahu hari ini, 100 tahun, 10 tahun lagi pun masih penting, kayak caranya tidur yang benar, caranya bikin lagu yang bagus, caranya menikmati lagu, caranya bersosialisasi dengan orang. Hal-hal mendasar yang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi juga penting gitu. Ketimbang ikut-ikutan latah dan terjebak dalam arus yang insignifikan ini, kayak apa namanya, pantengin berita Bitcoin. Ya mendingan gue belajar cryptocurrency dari dasarnya banget daripada belajar hal-hal kayak gimana cara invest Bitcoin yang benar dari influencer itu, karena rasanya 10 tahun lagi itu bukan sesuatu yang akan jadi signifikan gitu. Intinya itu sih, memilah, walaupun nggak tahu juga ya, tapi intinya itu memilah mana yang signifikan, mana yang insignifikan, memilah mana yang cuma sekedar berita-berita nggak penting dan mana yang gagasan-gagasan yang penting buat hidup gitu. Itu sih tantangannya, karena dunia makin berubah, makin chaos, makin gak bisa diprediksi, dan makin banyak muncul hal-hal insignifikan yang kelihatannya signifikan. Makin banyak muncul yang begitu, dan gue nggak mau terjebak di situ sih. Anjing, malah ngomongin ini ya, padahal tadi ngomongin teknologi ya. Tapi begitulah intinya, teknologi membuat amplifikasi yang luar biasa terhadap hal-hal yang insignifikan. Anjing, nyambung tuh di situ. Iya, teknologi membuat kita jadi tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang penting, mana yang gak penting. Informasi terlalu banyak sih, dan itulah mungkin benar sih kenapa orang tuh memang orang tuh mungkin mesti apa namanya, mesti belajar agama sih. Mungkin karena apa namanya, karena cuman agama yang ngasih kepastian ada Tuhan, ada kebaikan, ada kejahatan. Nggak bisa tuh, nggak ada tuh yang begitu di zaman sekarang. Nggak ada tuh kepastian kayak gitu, nggak ada. Kenapa jadi mengajak orang beragama ya, tapi gitulah. Iya, kadang-kadang gue mikir juga sih, gue sering mikir sih kayak bisa nggak ya gue kabur gitu, gue jadi petani aja lah, atau peternak gitu kan di Lombok sana. Itu sesuatu yang lebih seksi menurut gue. Sampai ketika gue berpikir, anjing kalau jadi petani nanti kalau panen gagal bisa kelaparan ya. Sampai akhirnya gue berpikir hal kayak gitu. Sampai gue berpikir kayak, anjing kalau beternak nanti kalau kambing gue mati tiba-tiba gimana, gue bakal mati kelaparan dong kalau gitu. Jadi
gue jadi berpikir kayak ingin bertani, ingin hidup di alam, tapi gue bersadar juga kalau alam itu pun juga mengerikan juga, susah juga. Jadi tapi mungkin ya, gue merasa mungkin jalan terbaik untuk keluar dari kebisingan ini adalah balik ke alam lagi sih. Gue ngelihat, karena gue hidup di Jakarta, tapi dunia ini masih dipenuhi orang-orang yang primitif juga kan. Bukan primitif, masih dipenuhi. Dunia ini mungkin sudah sangat berubah, orang udah bisa video call, orang udah punya teknologi sedemikian rupa, cuman masih ada kok manusia-manusia yang hidup di alam dan hidup mereka menyenangkan. Suku-suku masih ada kok, suku-suku pedalamannya kan. Dan mungkin itu opsi yang lebih baik ya. Sampai akhirnya gue kepikiran juga, anjing, gimana ya nanti kalau misalkan gue hidup di pedalaman gitu, hidup dengan lambat, tidak ada teknologi yang aneh-aneh, hidup seneng gitu, tapi tiba-tiba di belahan dunia yang lain ini, di Eropa gitu, tumbuh orang-orang dengan teknologi yang luar biasa hebat gitu, yang mungkin ada Neuralink, tiba-tiba mereka bisa mengubah otak mereka jadi super genius gitu. Dan akhirnya mereka malah menjajah gue nantinya gitu. Gue dijadiin budak oleh mereka karena otak gue tidak advance dibandingkan mereka. Gue jadi kepikiran kayak gitu, terus kayak terus gue kayak mikir, anjing, apa memang tidak ada opsi selain untuk mengembrace teknologi. Gue jadi mikir gitu, dan pusing lah, pusing. Pikiran gue terlalu mentah buat ini gitu, dan ya terlalu banyak spekulasi sih. Gue masih harus mikirin matang-matang sih, kayak approach gue apa sih dengan ini semua, dengan teknologi ini semua. Yang jelas sih gue tidak mau diperbudak ya. Gue nggak mau tuh jadi orang-orang yang kayak tiba-tiba ada Bitcoin, anjing gue mau investasi Bitcoin, dan gue akan mencoba cara untuk mendapatkan 1 miliar dari Bitcoin gitu. Tapi terus tiba-tiba Bitcoin anjlok dan tiba-tiba dia beralih kepada apa namanya itu, yang investasi foto selfie itu. Itulah pokoknya. Atau tiba-tiba ada mata uang baru Ethereum, dia tiba-tiba ke Ethereum. Gue nggak mau tuh jadi orang-orang yang latah kayak gitu. Gue nggak mau tuh. Yang jelas gue tidak mau dikendalikan oleh teknologi ini, dan gue masih harus cari cara untuk gimana caranya supaya bisa berselancar lah di tengah-tengah kebingungan soal teknologi ini. Gitu sih. Oke, dadah.